A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil fardis somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad khairil makhlukin wal ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyu wa khaliluh al-mab'usu rahmatan lil anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina min umuri dunya wal akhirah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para asatijah, para hujaj wal hujajah, para tokoh masyarakat, para pemuda, para pemudi, harapan bangsa Republik Indonesia tercinta. Wabil khusus orang tua kami, pengurus musolah Al Istiqomah, tertanda Bapak Haji Abdullah, juga yang saya hormati Ketua Panitia Bapak Haji Saripudin, Bapak Rimin, orang tua kami Bapak Wan Haji Muhayyar, alhamdulillah ada bersama kita. Bapak Haji Mustafa Kamal, Bapak Lurah Asnari, Bapak Haji Mamat, banyak ya para tokoh-tokoh kita hadir kumpul bersama-sama kita, para asatijah bersama-sama kita, wabil khusus penceramah kita yang setelah ini nanti beliau akan menyampaikan tausiahnya, biar didengerin baik-baik, biar pulang maulid dapat manfaat, biar pulang maulid dapat ilmu, bukan sekedar datang kumpul tapi nggak ada bekas bertahun-tahun. Ntar dengerin biar bener ya. Asik banget. Yaitu Al Mukarram wal Muhtaram, saya pakai Ustadz Ajhar Asy-Syafi'i. Kita Asy-Syafi'i nama Facebooknya aja, karena lupa namanya. Nama aslinya lupa. Pokoknya Ajhar Asy-Syafi'i. Alhamdulillah beliau datang lagi di sini. Ya, ketemu lagi, udah bertahun-tahun nggak ketemu. Ya, udah lama juga nggak ketemu. Ya, ketemu, wah iya, ketemu. Baru inget, oh iya kan begitu. Ya karena dulu sering ke rumah. Anak kalau tuh lupa, suka orang lupa. Padahal masih muda tapi suka lupa. Ya, lupa tuh nggak harus tua, muda juga suka lupa. Nanti kita dengerin apa yang beliau sampaikan. Bu, maulid, kencengan suara gitu ya. Ya, pada orang kelurahan Pebuaran, Bapak Kopral, alhamdulillah yang setia selalu ya mengawal saya dulu ya. Waktu saya diikutin Intel, Ustadz receh diikutin Intel, ada Intel di sini. Kalau mau tembak aja saya. Emang saya ngajarin apa? Saya ngajarin fikih, ngajarin wudu, yang ngajarin istinja, bukan untuk ya apa lagi pemerintah sekarang ya. Maka untuk itu kumpul kita semua ya, kumpul kita semua hadir majlis taklim ya. Habis maulid taklim ya, taklimnya nggak ada, maulid doang buat apa ya? Berhenti aja ngadain maulid kalau kayak begitu tuh. Jadi taklim maulid, Bu, maulid itu adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi, Bu, yang di maulidin. Kita boleh nggak? Ya boleh, tapi kalau masih hidup. Kalau masih hidup, kita boleh dirayain hari kelahiran kita kalau masih hidup. Kalau kita udah mati, boleh kagak? Ada nggak yang udah mati dibilang maulid? Ya,
Nggak bisa, cuman maulid Rasul. Ya kayak haul, ya haul Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan maulid Syekh Abdul Qadir. Haul Syekh Saman, bukan maulid Syekh Saman. Nggak bisa, cukup satu, dialah Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan beliaulah, ya, yang kalau bukan perantara beliau Islam kagak ada, ya, Islam kagak ada, akhlak kagak ada, perempuan dihinakan. Karena datangnya Rasul, perempuan mulia, bahkan lebih mulia 3 tingkat dibanding laki-laki. Alhamdulillah, berkat datangnya, lahirnya Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat saja Bu, karena udah datang bareng guru kita. Kalau udah datang bareng terus saya duluan kagak enak, kita lama juga, ya. Bagian dari akhlak juga, kita cepetin aja dah. Kita cepetin, ya. Ada pesan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala arbaun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah lisanun zakirun wa qalbun syakirun wa badanun alal balai sabirun wa jaujatun la tabgihi khaunan pinapsiha wala maliha. Hadis riwayat Imam Tabrani. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man u'tiyahunna, barang siapa orang yang udah dikasih, orang yang sudah mendapatkan, orang yang sudah ada dalam dirinya, faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah. Barang siapa ada 4 perkara yang ada di dalam diri kita Bu, itu lebih baik daripada dunia dan akhirat kalau itu ada di dalam diri kita. Apa kata Rasul yang harus ada dalam diri kita sehingga dunia dan akhirat lebih baik? 4 perkara yang harus ada di dalam diri kita. Apa yang pertama? Lisanun zakirun, lidah yang suka zikir, lidah yang suka menyebut asma Allah, lidah yang sering bermohon ampun istighfar kepada Allah, lidah yang sering berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Basahin lidah kita. Jadi kita disuruh banyak zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malamnya zikir, siangnya ngomongin orang. Malamnya zikir, siangnya ngomongin orang. Ya udah habis dah gitu pala. Lisanun zakirun, lidah yang suka zikir, menyebut nama Allah dalam keadaan apapun. Mau punya duit nggak punya duit, ya, mau seneng atau kagak seneng, tetap bersyukur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisanun zakirun. Saya singkat. Yang kedua, wa qalbun syakirun, hati yang bersyukur, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidur udah syukur hati kita, bangun tidur tetap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak punya duit tetap syukur, punya duit tetap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakin syukur, hidup nikmat. Yang pertama banyakin zikir, yang kedua banyakin syukur, ya. Syukur atas nikmat-nikmat yang udah Allah berikan kepada kita. Karena orang kalau udah nggak syukur itu Allah paling benci, Allah paling gedeg. Sebagaimana hadis kusinya, man lam yaskur ala namai walam yasbir alal balai fal yakhruj min tahtis samai wal yatlub roban siwaya. Barang siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadanya, barang siapa orang yang tidak sabar atas musibah yang aku timpahkan kepadanya, fal yakhruj min tahtis samai, keluar dari kolong langitku, fal yatlub roban siwaya, cari Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah bener-bener kagak demen sama orang yang kagak syukur. Syukur Bu, ya, syukurin nikmat Allah yang Allah kasih. Syukur
terima kasih sama suami yang udah cari nafkah. Banyakin syukur, jangan banyakin cemberut. Insya Allah hidup berkah, rumah tangga juga enak, nyaman, aman, begitu. Lisanun zakirun wa qalbun syakirun. Yang ketiga wa badanun alal bala'i sobirun. Badan kalau ketika ditimpa musibah kudu sabar. Sabar kalau lagi sakit, sabar kalau lagi dapat musibah. Musibah itu ya, ini yang disebut di sini adalah musibah badan. Badan kita sakit, kita tetap sabar, itu kudu bersyukur juga intinya. Jangan sabar bikin status alhamdulillah nikmat banget sakit gigi misalnya. Mana ada sakit gigi nikmat? Itu orang sakit juga lagi ya. Alhamdulillah sakit gigi enak banget. Kata itu bukan syukur itu. Itu kayaknya ngeledek Allah itu kayaknya. Jangan begitu, Bu. Ya, udah aja diem ya. Kadang-kadang kita pakai status gitu, ban kempesnya apa biar dibedandanin sama orang, ban bocor biar ditambahin duit sama orang, begitu. Lagi nggak punya beras ini biar dikasih sama orang. Jangan begitu ya, cukup kita dan Allah yang tahu. Jadi kita harus sabar atas musibah yang Allah timpakan di dalam badan kita ya. Yang terakhir ini ya, udah kelamaan ya. Wajaujatun ya, ini wajaujatun la tabgihi khaunan fi nafsiha wala maliha. Istri ya, istri yang tidak berkhianat di dalam menjaga dirinya wala maliha, dan juga menjaga hartanya suami. Jadi Bu, kudu jaga diri kita untuk suami, jaga diri seorang istri untuk suami dan juga hartanya suami ya. Hati-hati Bu, itu amanat, jangan sampai dikatakan digolongkan hianat ya. Kok itu kayaknya dalil itu untuk laki-laki. Memang barometer itu ada di laki-laki. Lakinya baik, insya Allah istrinya baik. Suaminya seneng ngaji, insya Allah istrinya seneng ngaji. Suaminya seneng sedekah, insya Allah istrinya seneng sedekah. Jadi barometernya ada di suami ya. Barometernya di mana Bu? Di suami. Kalau suaminya nggak ngaji gimana? Jangan galak-galak, tetap doain. Tetap doain. Ya, kadang-kadang orang-orang sekarang belagu main-main nahu sorop, berasa nahu sorop. Segala sesuatu memang harus dengan ilmu, betul. Tapi juga berbagai macam sebuah ijazah dari guru-gurunya. Ya, misalnya kalau ibu tahu, kan lumayan jarang ya. Misalnya ada suami ibu lagi baca doa, Robana hablana min wajina. Kalau itu istrinya ngerti, itu cabut pedang itu Bu. Kalau istrinya ngerti, itu cabut golok itu. Robana hablana min ajwajina. Ya Allah, berikanlah kepada saya istri saya. Berarti istrinya lebih dari satu. Kalau istrinya itu ngerti bahasa Arab, lu ganti kagak tuh doa begitu ya. Tapi kan kagak. Saking suaminya takut istri diganti ya, diganti Robi Habli Jaujati misalnya begitu. Aduh, udah kacau. Intinya kalau kita ya nggak harus selalu pakai nahu sorop kalau itu berkaitan dengan ijazah. Bagus kalau kita mengetahui ilmu, tapi kalau kita baca karena kita merasa paling bisa itu ya jangan. Misalnya ada doa Allah magfirli junubi wali walidaya warhamuma kama robayani sogiro. Silakan. Itu mau dibaca bareng-bareng gimana Ustaz? Silakan. Nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang. Terusnya kalau pakai isim tasniyah, Allah magfirlana junubana wali walidaina warhamuma kama robayana sigoro atau sogiro. Silakan. Ya. Memang itu kalau wali walidaina itu pakai ampuni kedua orang tua kita doang udah kita amin. Kalau pakai yang lebih jauh lagi ya isim jamanya Allah magfirlana wali walidina warhamhum kama robauna sigoro. Ya silakan mau pakai yang mana, tapi jangan merasa paling bisa. Saya sih segantung dari guru yang mengijazahkan, tapi semua saya pelajari, tapi juga jarang saya pakai yang begitu
Ya, seperti tubna ilallah batinan wa johiron secara nahunya. Tapi kalau kita secara ijazah bacanya tubna ilallah batinan wa johir, dimatiin biar dapat sir, biar dapat keramat atau daripada rahasia kewalian bacaan tersebut. Saya kira itu Ibu, intinya jaga anak-anak muda kita, jaga bukan sekedar dijaga, jangan digedein badannya doang, disuruh ngaji, dites anak kita, jangan-jangan nggak bisa kunut, jangan-jangan belum bisa alif bata, belum bisa, jangan-jangan fatihah belum bisa, naik motor bisa, sholat belum bener naik motor sok-sokan, jangan badan doang supaya disuruh gedein, ajarin dia. Kalau kita nggak mampu ngajarin, dia taruh di pesantren atau di majelis-majelis taklim, biar anak kita tumbuh dewasa nanti menjadi anak yang soleh dan soleha. Saya kira itu juga anak-anak sekarang Bu, usia 15 itu adalah usia yang sangat labil, yang gampang, dan ibu jangan mudah terpercaya. Bukan gak boleh percaya, percaya sama anak, tapi saya mempelajari daripada ilmu psikologi bagaimana senyum asli, bagaimana tawa palsu, saya bisa baca itu. Tapi nggak harus selalu saya baca, kan begitu. Jadi anak-anak bisa menutupi kebohongan dengan menyebut kata nama demi Allah. Demi Allah saya bukan saya, demi Allah bukan saya, demi Allah untuk menutupi kebohongan. Maka untuk itu tetap percaya sama anak kita, tapi jangan percaya-caya banget. Saya kira itu mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh soleha, juga semuanya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Setelah pulang maulid ibu jadi taat kepada suami, hormat kepada suami, juga bapak sayang kepada istri, sayang kepada anak, dan cinta kepada majelis talim. Saya kurang dan lebih mohon maaf. Ihdinas